Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada pembahasan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama dengan Pak Delvika. Sebelumnya, sahabat, siswa, siswi SMA kelas 10 dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di mana pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang materi pada bab 2 makna syu'abul iman. Tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini diharapkan nantinya peserta didik dapat menjelaskan makna syu'abul iman, pengertian, dalil, macam, dan manfaatnya. Lalu peserta didik mampu menganalisis makna syu'abul iman, pengertian, dalil, macam, dan manfaatnya. Lalu peserta didik dapat mempresentasikan makna syu'abul iman, pengertian, dalil, macam, dan manfaatnya. Sebagai dasar dalam materi ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu khathitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahu khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Adapun pengertiannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arasy. Dia menutup malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Dalil yang kedua, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun isi hadisnya, an Abi Hurairah qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al imanu bid'um wa sab'una aw bid'u wa sittuna sub'atam fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariqi wal haya'u syu'batum minal iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dan hadis ini kalau sudah diriwayatkan oleh Muslim, maka anak-anak sekalian, sahabat kelas 10 SMA dimanapun berada, ini adalah hadis yang sahih. Adapun daripada arti dari hadis ini, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 73 atau 79 cabang atau 63 sampai 69 cabang. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Sedangkan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Dan malu itu salah satu cabang iman. Nah, jadi sahabat dan adik sekalian, ini jelas ya. Jelas daripada di sini dijelaskan iman itu ada 73 atau 79 cabang atau 63 sampai 69 cabang. Dan yang paling utama adalah kita mengucapkan la ilaha illallah. Artinya kita senantiasa bertauhid kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan serendah-rendah iman itu, jika kalian melihat batu karang, duri, ya, paku dari jalan, kalian singkirkan dari jalan itu yang bisa menyelamatkan orang lain, maka itu adalah serendah-rendah iman. Berarti kalian sudah beriman. Ya, artinya tanda kalian itu beriman. Ya.
Selanjutnya, kalau kita melihat daripada pengertian, ya, pengertian daripada syu'abul iman ini artinya yaitu cabang-cabang iman. Ya, cabang-cabang iman. Ya, cabang-cabang iman. Ya, jadi sahabat, syu'abul iman itu berarti cabang-cabang iman. 69 syu'abul iman menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, cabang iman yang berkaitan dengan amal hati. Jadi Al-Asqalani ini membagi 3 daripada cabang-cabang iman yang akan kita pelajari ini. Yang pertama, cabang iman yang berkaitan dengan amal-amal hati. Yang kedua, cabang iman yang berkaitan dengan amal anggota badan. Jadi apapun yang dikerjakan anggota badan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah cabang iman yang berkaitan dengan amal lisan. Ya. 24 cabang yang meliputi keyakinan dan niat. Kita lihat. Pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Keempat, beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Kelima, beriman kepada kadar-kadar Allah Subhanahu wa taala yang baik dan buruk. Keenam, beriman kepada hari akhir. Ketujuh, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Delapan, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. 9, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10, berniat ikhlas. 11, bertobat ataupun khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau yang ke-12, khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang cabang iman dalam hal amalan hati, yang pertama raja, yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua bersyukur, yang ketiga memuji janji, memenuhi janji. Yang keempat bersabar. Yang kelima ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam bertawakal. Yang ketujuh bersikap ramah. Yang kedelapan bertawadu, menghormati orang tua dan menyayangi yang muda. 9, meninggalkan sombong dan uzub. 10, meninggalkan hasad. 11, meninggalkan dendam. 12, meninggalkan marah. Jadi kita lihat di peta konsep, ya. Nah, ini lebih jelas lagi peta konsep pembelajaran kita. 7 cabang iman yang berkaitan dengan amal lisan. Jadi apa saja yang berhubungan dengan amal lisan ini? Pertama, kalau kita lihat melafalkan kalimat tauhid. Jadi kita selalu berzikir la ilaha illallah dalam setiap ba'da sholat, ataupun dalam setiap kita bekerja, atau setiap kita menyendiri, kita boleh mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian membaca Al-Quran. Jadi kita senantiasa membaca Al-Quran. Ini adalah amalan lisan. Kemudian mempelajari suatu ilmu, mengajarkan suatu ilmu, menjauhi perkataan yang sia-sia. Jadi kita harus berkata yang bermakna. Jadi kalau ada yang sia-sia, lebih baik kita diam saja, sahabat, siswa-siswi SMA dimanapun berada. Yang kedua, kita berzikir. Kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selalu berzikir kepada Allah. Dan yang terakhir, kita berdoa. Dan ini adalah amalan lisan. 7 amal lisan. Semoga anak-anak semua dimanapun berada yang melihat video pembelajaran ini dapat mempraktekkan dalam kesehariannya. Ya. Manfaat syu'abul iman. Apa manfaat kita mempelajari syu'abul iman ini? Pertama, mendorong umat Islam untuk mempelajari, memahami, mengerti, dan mengamalkan cabang-cabang iman. Kemudian mendorong umat Islam untuk menyempurnakan iman. Ya. Kemudian meyakini bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Lalu meyakini bahwa iman dapat bertambah dan berkurang.
Selanjutnya, meyakini bahwa manusia harus berbuat baik terhadap sesama tanpa pandang bulu. Terakhir, meyakini bahwa tauhid bagaikan pondasi pada bangunan sehingga harus didahului. Ya. Jadi sahabat, kesimpulan ya, kita sampai pada kesimpulan pembelajaran. Ya. Apa kesimpulan yang dapat kita tarik? Keimanan seseorang dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Iman juga memiliki lebih dari 60 cabang. Nah, semoga saja materi ini bisa menambah keyakinan kita kepada Allah SWT, menambah pengetahuan uh, sahabat dimanapun berada. Nah, jadi kita akan menguasai materi ini tidak hanya di video ini, tapi boleh diulang dan dibaca di buku paketnya masing-masing. Terima kasih banyak. Selamat berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.